Shalom sahabatku, salam sejahtera dalam kasih Kristus buat kita semua dimanapun saudaraku berada. Dan pada momen ini kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan tercatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai dengan 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabatku, dalam pembacaan firman Tuhan yang tercatat di dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42 ini, seringkali di dalam kesibukan kita sehari-hari, hidup sehari-hari, kita lupa untuk meluangkan waktu bersama Tuhan. Mungkin saking banyaknya kesibukan atau pekerjaan yang ada di depan kita, sehingga kita disibukkan oleh berbagai aktivitas atau kesibukan-kesibukan pekerjaan yang harus segera kita selesaikan, sehingga kita lupa untuk meluangkan waktu bersama Tuhan. Misalnya pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga, tanggung jawab kita, dan berbagai aktivitas lain yang menyita perhatian kita, mengalihkan fokus kita. Namun, seperti yang terlihat dalam cerita Marta dan Maria ini, Yesus mengingatkan bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah memilih bagian yang tidak akan hilang. Apa itu? Yaitu bersama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa penting yang kita pelajari sebagai pengingat atau penguatan di dalam firman Tuhan itu. Yang pertama, pentingnya meluangkan waktu untuk Tuhan. Dalam kehidupan kita yang sibuk ini, ya, kita bisa terjebak seperti Marta yang terlalu khawatir dan sibuk dengan banyak hal hingga mengabaikan hal yang paling penting, berada di hadirat Tuhan. Waktu yang kita luangkan bersama Tuhan adalah waktu yang membangun hubungan kita dengannya, memberi kekuatan, memberi hikmat dan damai di tengah kesibukan yang kita lalui setiap hari ini. Sebagai pengingat dan penguatan dalam kehidupan kita, lewat narasi Marta dan Maria ini mengingatkan kita, sekalipun kita disibukkan berbagai aktivitas yang ada di hadapan kita, namun jangan kita melupakan hal yang penting dan yang terpenting. Contoh seperti Maria yang duduk di kaki Yesus untuk mendengarkan Tuhan. Kita diajak untuk mengambil waktu tenang dalam doa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan Tuhan. Saat kita memberi prioritas kepada Tuhan, Dia akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan kita dengan cara yang lebih bijak dan efektif. Ketika kita meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, otomatis lewat perenungan kita, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan akan memberikan kita hikmat, akan memberikan kita kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas yang akan kita hadapi. Yang kedua, mengutamakan Tuhan di tengah kesibukan. Bagaimana kita dapat mengutamakan Tuhan di tengah kesibukan kita? Bayangkan kesibukan yang padat atau pekerjaan yang padat di depan mata kita, tapi kita dituntut untuk meluangkan waktu bersama Tuhan di tengah kesibukan itu. Mungkin secara logika manusia, bagaimana mungkin kita bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan kita? Nah, di sini kita pelajari, tidak berarti kita harus meninggalkan tanggung jawab kita sehari-hari, sahabatku. Mungkin tanggung jawab di dalam sebagai ibu rumah tangga. Bukan berarti kita melalaikan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga demi untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya. Kita tetap melakukan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga. Kita tetap melakukan tugas-tugas aktivitas kita sebagaimana layaknya. Namun harus bijak
Bagaimana kita bisa menyisihkan, mengambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan di tengah kesibukan kita. Di sini kita diajak untuk menempatkan Tuhan di pusat dari semua yang kita lakukan. Waktu bersama Tuhan harus menjadi prioritas utama kita, bukan hanya pilihan terakhir setelah kita menyelesaikan semua kesibukan kita. Mungkin tidak sedikit orang lebih mengutamakan kesibukan-kesibukan, lebih mengutamakan pekerjaan-pekerjaan mereka, baru kemudian pada akhirnya baru mereka datang kepada Tuhan. Ya, bisa jadi mungkin ya setelah mereka melakukan berbagai aktivitas. Namun alangkah baiknya sebelum kita memulai aktivitas kita, sebelum kita memulai melakukan setiap tugas tanggung jawab kita, alangkah baiknya kita dahulukan di dalam doa. Contoh sederhana, saudaraku, mulailah hari dengan doa. Ya, seperti di pagi hari, atau meditasi firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan meskipun hanya beberapa menit saja. Dalam perjalanan ke tempat kerja kita bisa berdoa atau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dengan begitu kita membangun kebiasaan melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang ketiga, manfaat meluangkan waktu bersama Tuhan. Apa sih manfaatnya bagi kita? Apa sih keuntungannya bagi kita ketika kita meluangkan waktu bersama Tuhan? Mungkin ada sebagian orang berpikir, tidak ada gunanya kalau saya meluangkan waktu bersama Tuhan. Toh kehidupan saya begini-begini aja ya. Toh keluarga saya begini-begini aja, kehidupan saya dan lain sebagainya. Tidak ada perubahan. Kalau saya meluangkan waktu bersama Tuhan, saya mau Tuhan memberkati hidup saya. Saya mau Tuhan mengubahkan hidup saya. Saya mau Tuhan melimpahkan berkat-berkatnya melimpah dalam kehidupan saya. Mungkin saya mau Tuhan menjadikan saya menjadi seorang yang kaya, sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Mungkin ada muncul pemikiran-pemikiran seperti itu dalam pikiran kita manusia. Tetapi yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, apa keuntungannya sih bagi kehidupan kita? Tetapi kalau orang yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupannya, orang yang sudah membangun keintiman bersama Tuhan hari demi hari atau setiap hari di dalam kehidupannya, otomatis dia akan bisa membedakan yang belum pernah mengalami bersama Tuhan dan yang sudah pernah mengalami bersama Tuhan. Akan ada perbedaannya dan akan ada manfaat yang dirasakan. Apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Ketika kita secara konsisten meluangkan waktu bersama Tuhan, kita akan melihat dampaknya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kedamaian, ada sukacita, ada ketenangan di dalam hidupmu. Ketika engkau meluangkan waktu bersama Tuhan, mungkin engkau di luar sedang menghadapi bagaimana beratnya kehidupan ini. Tetapi ketika engkau meluangkan bersama Tuhan, manfaatnya di dalam kehidupanmu yang engkau rasakan adalah ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Mungkin yang belum pernah dunia berikan dalam hidupmu. Inilah manfaat ketika kita meluangkan waktu bersama Tuhan. Mungkin ketika engkau merasakan ada kekacauan di luar sana, mungkin engkau sedang merasakan atau menghadapi orang-orang yang memfitnah hidupmu, yang menghakimi engkau. Tetapi ketika engkau meluangkan waktumu sejenak bersama Tuhan, disitulah engkau merasakan ada kekuatan, ada ketenangan yang Yesus berikan dalam kehidupanmu. Saat seseorang terus-menerus terhubung dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan, dia akan lebih mampu, dia akan lebih tangguh, dia akan lebih kuat untuk menghadapi atau menangani stres atau depresi atau tekanan hidup di dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan menjadi sumber kekuatan yang nyata dalam menghadapi tantangan dalam hidup ini. Jadi pentingnya kita meluangkan waktu bersama Tuhan. Ketika engkau meluangkan waktu bersama Tuhan, manfaatnya di dalam kehidupanmu adalah engkau akan mampu menghadapi beratnya hidup ini yang harus dihadapi. Engkau akan mampu kuat berdiri teguh di tengah badai kehidupan yang engkau hadapi dalam hidupmu.
meluangkan waktu bersama Tuhan bukanlah menjadi sebuah beban. Jangan kita menjadikan beban di dalam hidup ini ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan menjadikan beban dalam hidupmu atau sebuah pikiran di dalam hidupmu ketika engkau mau meluangkan waktu bersama Tuhan, ketika engkau mau datang beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau menjadikan sebuah beban di dalam hidupmu ketika engkau mau pergi ibadah, itu akan tidak menjadi berkat dalam kehidupanmu. Percaya itu. Tetapi ketika engkau ada sebuah kerinduan yang dalam di dalam hatimu untuk datang mencari Tuhan, untuk datang bersekutu dengan Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan, otomatis engkau akan mengalami manfaat dalam kehidupanmu. Manfaatnya apa tadi yang saya katakan? Yaitu damai sejahtera, ketenangan, pengharapan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jadi, jangan kita menyepelekan bahwa pentingnya kita meluangkan waktu bersama Tuhan dalam hidup ini. Kita melihat, saudaraku, di hari-hari ini begitu banyaknya orang yang stres, depresi, bahkan tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Mereka mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Ada yang bundir, ada yang melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Inilah betapa pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini untuk membekali, untuk memproteksi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita dari penatnya hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan. Sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menerangi setiap jalan-jalan kita, untuk memberikan kita hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pilihlah mendekat kepada Tuhan. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak membuat imanmu kuat. Jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak membuat hatimu damai sejahtera. Itu akan membuatmu sia-sia. Tetapi pilihlah untuk mendekat datang kepada Tuhan. Tangan Tuhan akan terbuka dalam hidupmu, menyambut engkau, menerima engkau, dan siap memberikan engkau kekuatan, pengharapan, keselamatan di dalam hidupmu. Luangkan waktu bersama Tuhan agar hidupmu dipulihkan, dikuatkan oleh Tuhan. Amin. God bless you.